Latih Otak. Kali ini kami kembali pada pojok materi yang akan membahas mengenai fisika, yaitu apa sih? Kali ini kita akan belajar tentang kalor. Nah, apa sih kalor itu? Kalor merupakan salah satu bentuk energi, di mana kalor adalah wujud dari energi panas. Artinya apa? Dia memiliki suatu suhu. Jadi kalor itu adalah suatu bentuk energi di mana wujud dari energi yang memiliki panas atau temperatur, sehingga suatu benda yang memiliki temperatur tertentu atau entah temperaturnya tinggi, entah temperaturnya rendah, dia memiliki kalornya sendiri. Nah, pada kalor itu sering kita jumpai seperti karena kita memasak air, kita membuat kopi dan sebagainya, itu adalah merupakan salah satu wujud dari kalornya energi panas, yang energi yang diubah dari panas. Sebenarnya di kalor ini kita tidak banyak membahas terlalu banyak persamaan, hanya persamaan yang sering kita jumpai adalah yaitu Q sama dengan mc delta T. Jadi ini adalah rumusnya, yaitu Q sama dengan mc delta T. Nah, untuk konversinya kita tahu bahwa satuan dari energi adalah joule, sedangkan kalor adalah suatu bentuk dari energi atau perubahan energi panas. Nah, ada dua satuan, yaitu ada kalor dan ada joule. Nah, satu kalor adalah 1,8 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalor. Jadi sebenarnya hanya konversi dari energinya. Nah, jadi untuk kalor dia bisa bersatuan kalor atau joule. Nah, M ini masa dia biasanya adalah kilogram karena sesuai standar internasional. Kalau jenis ini setiap benda atau setiap objek yang kita amati dia memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Karena apa? Karena bendanya itu juga ada berbeda. Seperti yang kita tahu gini. Kalau misalnya ada air dan minyak, dia memiliki ciri didih yang berbeda, sehingga maka dari itu dia juga memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Jadi artinya apa? Dia butuh berapa kalori untuk menaikkan temperatur dengan massa tertentu. Itu adalah kalor jenis. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa C sama dengan I per M delta T. Atau bisa kita tulis dengan C besar sama dengan I delta T. Dimana C besar adalah C kecil dikalikan dengan masanya. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan ketika kita membahas kalor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya adalah persamaan kalor yang pertama, yaitu Q sama dengan mc delta T. Ini adalah ketika suatu objek itu membutuhkan kalor untuk menaikkan suhunya. Nah, ada lagi persamaan yang lainnya, yaitu apa? Kalor yang dibutuhkan ketika dia berubah wujud dari wujud satu ke wujud yang lainnya. Maksudnya gimana? Misal kita tahu kan ada air, ketika kita didihkan hingga sampai 100 derajat Celcius, dia akan berubah wujudnya menjadi uap. Nah, ketika perubahan dari air ke uap itu dia membutuhkan kalor tertentu, tetapi tidak menggunakan persamaan ini. Karena apa? Ketika dia berubah wujud dari air ke uap, dia temperaturnya sama, tetapi hanya wujudnya saja yang berubah, sehingga persamaannya pun lain juga, yaitu apa? Biasanya bisa kita sebut kalor lebur atau kalor leleh dan sebagainya. Sehingga persamaannya seperti apa? I sama dengan yang dikalikan L besar. Nah, L besarnya apa? Maksudnya adalah kalor lebur jenis dari suatu benda. Misal ke air itu berbeda kalor leburnya, atau dari es menuju air dia memiliki kalor lebur yang berbeda juga. Ini adalah kedua persamaan yang akan kita gunakan pada pembahasan kalor saat ini. Saya tuliskan sama dengan jadi L adalah kalor laten. Jadi setiap benda juga berbeda dengan kalor jenis ya. Jadi kalau kalor jenis hanya untuk membuat kalor itu bisa menaikkan temperatur, sedangkan kalau kalor laten dia adalah fungsinya adalah kalor yang dibutuhkan ketika dia untuk merubah wujud suatu benda. Lalu yang selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang azas Black. Nah, azas Black itu apa sih? Saya kasih kasus yang gampang. Jadi semisal ketika kita memasak suatu air yang mendidih, misal kita anggap 90 derajat, lalu kita tuangkan ke dalam gelas. Selanjutnya kita tuang dengan air biasa yang suhunya suhu ruangan. Kita taruh jadi satu. Nah,
lama kelamaan air itu akan mencapai kestabilan kalor, sehingga suhu yang awalnya air mendidih 90 derajat akan turun menjadi sesuai dengan persamaan sesuai. Begitu juga dengan air yang biasa kita dengan suhu ruangan kita celupkan ke air yang mendidih tadi, maka dia akan naik temperaturnya. Jadi itu akan terjadi keseimbangan termal, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil itu pasti gampangnya adalah kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepaskan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika kalor terima tuh saat apa ya? Saat suatu zat itu memiliki suhu yang rendah. Jadi ketika zat yang memiliki suhu yang lebih tinggi, dia akan melepaskan kalor, sehingga zat yang lebih rendah akan menerima kalor yang dilepaskan tadi, sehingga terjadi kesetimbangan kalor atau kesetimbangan termal. Bisa kita lakukan seperti ini. Persamaannya jika kita jabarkan menggunakan persamaan ini. Jadi misal kita anggap A. Jadi ketika benda A itu dia memiliki suhu yang lebih rendah. Jadi apa? Dia menerima kalor yang dilepaskan oleh suatu benda yang memiliki suhu yang tinggi. Sehingga sebenarnya perbedaannya hanya di sini saja, delta T-nya. Jadi delta T antara suhu T ini adalah apa? T ini adalah suhu akhirnya. Suhu akhir ketika dia sudah mengalami kesetimbangan. Sedangkan TA adalah suhu dari benda A-nya ketika keadaan awal. Begitu juga yang B. Jadi ketika suhunya lebih tinggi dikurangkan dengan suhu akhirnya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu konsep dari Archie Black. Nah, itu materi mengenai kalor. Selanjutnya akan lebih mudah jika teman-teman mempelajari dengan contoh soal saja. Mari kita lanjut ke contoh soalnya. Baik, untuk lebih mudah kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama itu gimana caranya? Oke. Jadi ada sebuah es yang awalnya adalah suhunya adalah minus 20 derajat Celcius, dia diubah menjadi air 40 derajat Celcius, airnya. Nah, selama perubahan ini dia pasti memiliki atau membutuhkan kalor untuk merubah es yang minus 20 derajat Celcius menjadi air 40 derajat Celcius. Nah, tugas kita adalah bagaimana mencari kalor total dari kalor semuanya itu. Nah, mulai dari mana? Oke, kita lihat dari grafiknya atau bagian ini ya. Pertama kita tentukan ini adalah Q1. Artinya apa? Dia ketika es minus 20 derajat Celcius menjadi es 0 derajat Celcius. Artinya dia membutuhkan kalor, sehingga bisa kita sebutkan pertama adalah Q1. Nah, lalu ketika dia jadi dari es berubah wujud menjadi air, dia memerlukan kalor juga, sehingga dia bisa kita sebut adalah memiliki Q2. Artinya dia membutuhkan kalor untuk merubah es menjadi air. Dan selanjutnya adalah air yang awalnya adalah 0 derajat Celcius dinaikkan menjadi 40 derajat Celcius. Artinya adalah dia membutuhkan kalor untuk menaikkan suhu airnya. Dia bisa kita sebut Q3. Nah, total dari kalor yang dibutuhkan dari es minus 20 derajat Celcius menjadi air 40 derajat Celcius adalah Q1, Q2 ditambah Q3. Jadi total dari semua kalornya. Nah, pengerjaannya bagaimana? Kita mulai saja. Kita pertama cari dulu yang Q1. Q1 adalah artinya dia masih dalam fase es, tapi berubah temperaturnya. Jadi bisa kita tulis MS kalikan CS delta T sama dengan MS nya adalah 500 kalikan CS nya adalah 0,5 kalikan delta T nya adalah 20 cc. Nah, jadi kita
awalnya adalah minus 20 derajat, kita masukkan sehingga jika kita selesaikan adalah Q1 nya adalah 5000 kalori. Lalu kita cari yang Q2. Nah, karena dia adalah perubahan dari es ke air, artinya dia adalah membutuhkan kalor laten atau kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud dari es menuju air, sehingga dapat dituliskan adalah MS kalikan LS. Kemudian M nya kita masukkan 500 kalikan kalor leburnya adalah 80 dan 40.000 kalori. Selanjutnya adalah yang terakhir kita mencari Q3-nya, artinya dari air 0 derajat menjadi 40 derajat Celcius. Sama seperti yang Q1 kita masukkan, tapi wujudnya adalah massa air dan kalor jenis air. Kita tuliskan air, karena massa airnya tetap kan, dia kita anggap seutuhnya berubah menjadi air. Karena juga udah 0 derajat dan dia membutuhkan sekian kalori untuk merubah semuanya menjadi air, sehingga kita tuliskan MS sama dengan MS. C air delta T nya, kemudian MR nya kita masukkan 500, C air nya adalah 1, terus delta T nya adalah 40. Ini dapat kita tuliskan nah, ini kita telah menemukan Q1, Q2, dan Q3. Sehingga total dari semua kalornya adalah penjumlahan Q1, Q2, dan Q3. Sehingga Q total sama dengan Q1 ditambahi Q2 ditambahi dengan Q3. Nah, lalu kita masukkan nilai-nilainya. Ada 5.000 tambahin 40.000 tambahin 20.000 sama dengan 65.000. Nah, jadi ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah es minus 20 derajat menjadi air 40 derajat. Jadi total dari semua kalor perubahannya menjadi menaikkan temperatur si esnya, lalu merubah es menjadi air, dan juga dari air 0 derajat menjadi air 40 derajat Celcius. Sehingga ini adalah cara mencari total dari kalor yang persoalannya adalah menggunakan bagian seperti ini. Jadi kita hitung Q-nya satu-satu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini seperti apa? Jadi ini menggunakan asas Black, yaitu sepotong es yang masanya 100 gram dan suhunya 0 derajat Celcius. Dia dimasukkan ke dalam satu cangkir yang berisi air dengan suhu 50 derajat Celcius dan masanya 200 gram. Lalu yang ditanyakan adalah suhu akhirnya, artinya apa? Dia menggunakan asas Black karena dalam cangkir tersebut terjadi kesetimbangan termal atau keseimbangan kalor, hingga ada kalor yang diterima dan ada kalor yang dilepaskan. Nah, sekarang kita tentukan mana yang menerima kalor dan mana yang melepaskan kalor. Masukkan saja persamaan asas Black-nya. Q yang menerima adalah Q yang suhunya lebih rendah, yaitu sepotong es. Nah, jangan lupa dia masih dalam sepotong es, bukan berupa air. Jadi ada dua proses, yaitu proses ketika es itu menjadi air dan proses air itu berubah suhunya dari 0 derajat ke suhu akhirnya nanti. Misalnya ini kita bentuk Q1 tambahin Q2 sama dengan Q3. Nah, satunya apa? Dia adalah es menuju air, artinya apa? Melebur. Esnya melebur, sehingga kita tuliskan M dikalikan L plus ini masukkan aja M C dalam kurung. Nah, delta T artinya apa? Seperti yang tadi, suhu akhirnya dikurangi dengan suhu benda awalnya. Jadi bisa kita tulis T minus 0 derajat Celcius sama dengan Q3 M air dengan C air. Ini kita masukkan 50 min T.
kita masukkan nilai-nilainya. S 100, masukkan 80 tambahin dengan 100 kalikan 1 T, karena kan min 0 sama dia ya T aja, tinggal T. Lalu massa airnya sama, massa airnya adalah 200 gram. CR-nya adalah 1, lalu 50 min T. Lalu kita lakukan proses matematika seperti biasanya. Lalu T dikelompokkan dengan T dan ini yang dikelompokkan dengan, jadi 300 T sama dengan ini harus 2000 kurang ini 2000. T sama dengan 2000 per 300. Nah, 20 per 3 sama dengan 6,67 derajat Celcius. Jadi ini adalah T akhirnya adalah 6,67 derajat Celcius. Jadi untuk memecahkan permasalahan ini kita menggunakan asas Black. Jadi untuk mengerjakan seperti biasanya, jika kita mengerjakan persoalan fisika, kita harus paham apa yang harus kita kerjakan, apa yang maksud dari soalnya. Kita harus paham apa yang akan dicari, bagaimana mencarinya menggunakan prinsip dari fisika itu sendiri. Seperti yang ini, soal ini kita pahami dulu apa maksudnya, lalu kita putuskan, oh iya ini menggunakan asas Black. Sehingga kita mengusulkan persamaannya, ini didapatkan suhu akhirnya adalah 6,67 derajat Celcius. Jadi suhu dalam akhir nanti adalah 6,67 derajat Celcius. Oke teman-teman, sekian dulu materi tentang kalor pada saat ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa berbelajar dan bisa teman-teman juga bisa memahami materi ini. Oke, dan jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe channel kami, like dan share video kami ke seluruh sosial media kalian, dan juga jangan lupa tombol loncengnya dihidupin ya, supaya teman-teman bisa selalu update tentang video terbaru dari kita. Dan juga jangan lupa kunjungi website kami di otaatiota.com, dan teman-teman juga bisa mainkan kuisnya di sana. Oke, akhir kata, salam dari Sabang, sampai Merauke.